Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 231 sampai 232. Di kejauhan, Ye Guan berjalan cepat menuju kedalaman pegunungan. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Saya pikir Anda akan membunuhnya." Ye Guanwo sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum. "Tuan Ta, mengapa menurut Anda begitu?" Xiao Ta diam. "Mengapa saya berpikir begitu? Karena ayah dan kakekmu sering melakukan hal seperti ini." Ye Guan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, kalimat itu ditujukan untuk dia, dan juga untuk diriku sendiri. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Saat kamu keluar, kamu harus tetap bersikap rendah hati." Suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Kenapa? Apakah kamu punya ide ini?" Ye Guandao berkata, "Aku melihat diriku di dalam anak itu." Suara misterius itu bertanya, "Lihat dirimu sendiri?" Ye Guan mengangguk, membengkak, dia menatap ke langit. Dia berkata dengan lembut, "Saya menjadi terkenal di usia muda. Dan orang tua saya adalah ahli pedang manusia dan penguasa pavilion harta karun abadi. Sekarang saya telah naik tahta dan menjadi raja alam semesta Guangxuan. Sejujurnya, tidak dapat dihindari bahwa jantung ekspansi akan berkembang biak di hati saya. Dan sekali seseorang ekspansi akan menyebabkan bencana. Pemuda yang menggembung itu memperingatkan saya." Suara misterius itu terdiam. Ye Guan melanjutkan, "Kekuasaan dan uang dapat dengan mudah membuat orang membengkak, dan sekarang, saya memiliki keduanya. Karena itu, saya harus selalu menahan diri." Suara misterius itu berkata, "Tetapi budidaya pedang adalah tentang hati. Dirimu sendiri, kamu menahan hatimu sendiri. Ini bukan hal yang baik untuk latihan pedangmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Yang aku kendalikan adalah sisi burukku, seperti hati yang jahat ini, hati yang membengkak. Bagaimana ini bisa terjadi hal yang buruk, terlebih lagi? Budidaya pedang tidak berarti seseorang harus melakukan apapun yang diinginkannya dan membunuh orang tanpa berpikir panjang. Tetapi juga seperti ini ketika kekuatannya sendiri tidak sekuat itu masalah dan musuh." Saat dia berbicara, dia berhenti dan kemudian berkata, "Sama seperti ketika aku bertemu pemuda itu tadi, aku bisa membunuhnya dengan satu pedang dia. Keluarganya pasti akan datang untuk membalas dendam padaku. Tentu saja, ayahku adalah penguasa pedang manusia dan ibuku adalah penguasa pavilion Qin. Kami jelas tidak takut pada mereka, tapi..." Kata mendengar ini, dia terkekeh, lalu berkata, "Jika ini terus berlanjut, saya akan menjadi ketergantungan. Apapun yang saya lakukan, saya akan berpikir bahwa orang tua saya mendukung saya, dan saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Bagaimanapun, saya memiliki orang tua yang mendukung saya. Dan jika ini terus berlanjut, ketergantungannya akan menjadi semakin berat, dan dia tidak akan bisa mengenali dirinya sendiri." Setelah suara itu jatuh, pedang di tubuh Ye Guan mulai bergetar sedikit, dan gelombang niat pedang melonjak keluar dari tubuhnya. Meskipun itu adalah sebuah terobosan, pada saat ini, niat pedangnya diam-diam berubah. Suara misterius itu tersenyum dan berkata, "Bagus sekali kamu berpikir begitu." Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. "Jika aku memiliki kekuatan bibi sukun, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Tapi sayangnya, aku tidak melakukannya. Karena tidak
maka Anda harus tetap rendah hati. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan memiliki temperamen yang besar. Jika Anda tidak memiliki kekuatan dan memiliki temperamen yang besar, di mata orang lain, kamu hanya bercanda. Suara misterius itu berkata dengan lembut, "Kaulah yang mengatakan ini. Tahukah kamu ketika kamu melihat anak laki-laki bengkak tadi?" Ye Guan mengangguk. Latar belakang keluarga anak laki-laki itu pasti tidak sederhana, itu sebabnya dia begitu sombong dan sombong. Faktanya, saya sama, sejak pertarungan sebelumnya dengan alam semesta yang sebenarnya. Saya bahkan merasa bahwa Kaisar Dewa seperti itu saya, tetapi jika saya dibiarkan sendirian menghadapi Kaisar Dewa, saya pasti akan digantung dan dipukuli. Jenis yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Suara misterius itu tertawa dan berkata, "Latihan adalah untuk berkultivasi pikiran, mengultivasi diri sendiri, menghilangkan pikiran jahat dan mempertahankan niat awal. Jalan mengultivasi pikiran ini adalah yang paling sulit, seperti berlayar melawan arus berjalan di atas es tipis dan ceroboh. Oleh karena itu adalah bencana, sangat jarang bagimu untuk begitu terjaga pada saat ini. Teruskan, kamu akan jauh lebih santai ketika kamu mengembangkan pikiranmu di masa depan." Ye Guan penasaran, kultivasi pikiranmu. Suara misterius itu berkata. Tersenyum sedikit, keadaan yang aku buat sendiri. Setelah beberapa saat aku akan mengajarimu. Apakah kamu bersedia mempelajarinya? Ye Guan dengan cepat berkata. "Tentu saja, kamu ingin mengajariku apakah dia?" Suara misterius itu berkata dengan lembut, "Apakah kamu tahu keadaan pikirannya saat ini?" Xiaota bertanya, "Keadaan pikiran yang bagaimana?" Suara misterius itu berkata sambil tersenyum, "Saat ini kondisi pikiran telah memasuki kondisi pikiran. Butuh beberapa waktu baginya untuk memasuki level ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat menyadarinya begitu cepat. Sungguh monster yang memasuki kondisi pikiran ini." Xiaota berkata sambil tersenyum, "Saya bahkan tidak tahu siapa yang mengeluarkan bayi ini." Suara misterius. Setelah beberapa saat, suara misterius itu melanjutkan, "Kemampuannya untuk merefleksikan dirinya sendiri sama sekali waktu sangat cocok untuk mengembangkan pikiranku." Xiaota, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tapi dia sudah berlatih ilmu pedang. Dan dia juga berlatih seni bela diri." Suara misterius itu berkata dengan tenang, "Apakah ada masalah dengan menambahkan metode hati?" Xiaota terdiam. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat pemuda itu mengejarnya. Ye Guan memandang pemuda itu, bingung, apakah ada yang salah? Pemuda itu tersenyum sinis, lalu berkata, "Saudaraku, aku di sini untuk meminta maaf." Ye Guan sedikit mengernyit. "Minta maaf," dan berkata dengan cepat, "Ya, tadi, saya telah menyinggung saudara saya. Mohon maafkan saya." Ye melirik. Pemuda itu, lalu berkata, "Itu masalah kecil." Pemuda itu ragu-ragu sejenak, lalu buru-buru mengejarnya. "Kamu melirik pemuda itu, apa yang akan kamu lakukan?" Pemuda itu menyeringai, "Saudaraku, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini?" Ye Guan mengangguk. "Ya," pemuda itu berkata dengan cepat, "saya kenal dengan tempat ini. Aku bisa melakukannya saudaraku. Tolong pimpin jalannya." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Siapa namamu?" Pemuda itu berkata, "Si Tong Tian, dari klan Yuan Ji Si."
Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengarnya. Sepertinya dia punya waktu untuk mengenal dunia. Si Tongtian bertanya, "Saudaraku, mau kemana?" Ye Guan melihat ke arah kedalaman Gunung Dewa terkubur, lalu berkata, "Yang terdalam." Si Tongtian tertegun, lalu berkata, "Yang terdalam?" Mengangguk, si Tongtian berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, apakah kamu di sini untuk mendapatkan warisan dari Master Pedang Abadi?" Ye Guan sedikit penasaran, Master Pedang Abadi. Si Tongtian mengangguk, "Ya, belum lama ini, itu Master Pedang Abadi mengirim pesan keluarlah, berharap menemukan penerus untuk mewarisi warisan pedangnya. Oleh karena itu, selama periode ini, banyak pembudidaya pedang datang ke sini ingin mendapatkan warisan dari Master Pedang Abadi." Si Tongtian memandang Ye Guan, "Apakah kamu tidak tahu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Si Tongtian berkata dengan suara yang dalam, "Yang nomor satu di antara semua alam adalah alam abadi, dan Master Pedang Abadi berasal dari alam abadi. Dia adalah pendekar pedang paling jahat dan pendekar pedang terkuat dalam sejarah alam abadi." Ye Guan Wen mati. Si Tongtian menggelengkan kepalanya. "Tidak, dia berbeda dari orang kuat lainnya. Dia belum mati. Dia datang ke tempat ini atas inisiatifnya sendiri. Namun, aku tidak tahu kenapa." Senior An mengangguk, "Pembudidaya pedang yang saya cari seharusnya adalah Master Pedang Abadi." Si Tongtian bertanya lagi, "Saudaraku, apakah kamu akan menemukan Master Pedang Abadi?" Ye Jian mengangguk. "Ya," si Tongtian berkata, "aku akan mengantarmu ke sana." Ye Jian mengangguk. "Oke, cara." Ye Jian mengangguk. Guan tiba-tiba bertanya dalam benaknya, "Senior, apakah kamu tahu Master Pedang Abadi ini?" Suara misterius itu berkata, "Ya." Ye Guan bertanya, "Apakah itu kuat?" "Kamu akan tahu kapan kamu menunggu." Ye Guan bertanya dalam diam. Saat ini, dia sedang bingung. Warisan budidaya pedang. Apakah Anda membutuhkannya? Faktanya, itu tidak perlu. Karena ia kini memiliki warisan ilmu pedang dari Bibi Sukun. Selain itu, Sekte Pedang juga memiliki ilmu pedang yang tiada taraf seperti Mu Tiadao. Dengan kata lain, jika saya tidak mengerti apapun tentang ilmu pedang, saya bisa langsung bertanya kepada Mu Tiadao dan pendekar pedang lainnya. Tetapi Senior An tetap ingin saya melakukannya. Pasti ada alasan lain, terlebih lagi, dia sepertinya tahu apa maksud senior misterius ini. Tanpa banyak berpikir, Ye Guan menarik kembali pikirannya dan mempercepat. Segera, Ye Guan dan Nasi Tongtian melewati beberapa gunung dan tiba di bagian terdalam dari Gunung Dewa Pemakaman. Setelah melewati ngarai, Ye Guan dan Nasi Tongtian sampai di dataran. Orang-orang telah berkumpul di sini saat itu. Ada puluhan ribu orang, dan ribuan kaki jauhnya dari puluhan ribu orang itu. Ada pilar batu setinggi 100 kaki di sana. Ada seorang wanita yang dipaku di pilar batu. Wanita itu mengenakan gaun berwarna merah cerah. Rambutnya selendang, dan matanya menatap ke cakrawala. Matanya bergerak ke bawah. Tak jauh di bawah wanita itu, ada seorang pria paruh baya yang duduk bersila. Mata pria paruh baya itu sedikit tertutup, tangannya diletakkan di atas lutut, dan di sampingnya terdapat sebuah pedang. Panjangnya dari pedang biasa, sekitar 5 kaki. Ada pita merah diikatkan di gagangnya, dan sehelai rambut kecil dililitkan di pita itu.
Master pedang abadi di samping Ye Guan. Nan Tongtian menatap pedang itu dan berkata dengan suara yang dalam, itu adalah pedang abadi yang legendaris. Ia menempati peringkat pertama di antara semua dunia dan ketiga di alam semesta, kedua setelah yang ada di dunia virtual. Pedang-pedang penegakan hukum pemegangnya, dan pedang King Xuan dari alam semesta Guang Xuan. Tentu saja, pedang King Xuan dari ahli pedang manusia saat ini pasti telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ye Guan mengerutkan kening dan bertanya dalam hatinya, Tuan Ta, kenapa kamu tidak berlatih tahu peringkat pedang? Xiao Ta berkata, pedang Xingdao tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, dan aku tidak suka peringkat seperti ini. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Tuan Ta semakin tidak tertarik untuk menipu orang. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menatap pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu juga mengenakan jubah merah cerah yang sangat cocok dengan wanita di pilar batu gaun pengantin. Tidak jauh di belakang Master Pedang Abadi, ada ratusan pembudidaya pedang berdiri di sana. Pemimpinnya adalah seorang wanita. Wanita itu terlihat sangat muda. Dia mengenakan gaun seperti salju. Rambut panjangnya diikat menjadi satu dan digantung di belakang kepalanya. Matanya dingin dan dia tidak membawa pedang di tangannya. Di belakang wanita itu, ada ratusan pembudidaya pedang berdiri, dan di antara mereka, ada 12 kaisar pedang agung dan hampir 100 kaisar pedang. Melihat barisan ini, Ye Guan terkejut. Formasi ini, menurut saya, agak menakutkan. Tapi itu normal, lagi pula, dia menduduki peringkat nomor 1 di seluruh dunia. Ada semakin banyak orang di sekitar. Jelas sekali, mereka semua ingin mendapatkan warisan ilmu pedang. Master Pedang Abadi tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan berbisik, apakah si Zhang belum datang? Wanita berbaju putih itu tiba-tiba menatap Master Pedang Abadi. Matanya penuh amarah. Apakah aku jahat? Master Pedang menggelengkan kepalanya. Tidak buruk. Wanita berbaju putih itu menatap ke arah Master Pedang Abadi. Hanya karena aku seorang wanita, aku tidak bisa mewarisi sekte pedang abadi. Lebih cocok, wanita berpakaian putih itu menggenggam tangannya erat-erat. Dia menggelengkan kepalanya, sedikit enggan, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa mendapatkan persetujuanmu. Master Pedang Abadi perlahan menutup matanya dan berkata tidak lagi. Wanita berbaju putih itu menatap ke arah Master Pedang Abadi dan tidak berkata apa-apa. Di dalam tubuh Ye Guan, sebuah suara misterius tiba-tiba berbisik, Master Pedang Abadi ini akhirnya akan mengambil langkah itu. Ye Guan sedikit penasaran, apa suara misterius itu berbisik, hari ini, lawan dewa sejati. Lawan dewa sejati, Ye Guan tercengang. Apakah Master Pedang Abadi ini akan melawan dewa sejati hari ini? Saat ini, Ye Guan mengerti. Senior An memintanya untuk datang ke sini, bukan untuk warisan ilmu pedang, tapi agar dia menyaksikan pertempuran yang mengejutkan ini. Memikirkan hal ini, Ye Guan juga mulai menantikannya. Melawan dewa sejati, ini pasti pertarungan yang tiada taraf. Jika saya memiliki pengalaman melihatnya, saya akan dapat menyadari sesuatu. Ada semakin banyak orang di sekitar. Kebanyakan dari mereka yang datang adalah monster muda. Namun, ada beberapa aura yang sangat kabur dan kuat dalam kegelapan di sekitar. Tentunya,
Banyak pria kuat dari generasi tua juga ingin menyaksikan pertarungan ini. Di kejauhan, Master Pedang Abadi sedang duduk bersila di tanah. Dia tidak bernafas, dan tidak ada yang bisa merasakannya. Dia tampak menyatu dengan dunia. Pada saat ini, Master Pedang Abadi sepertinya merasakan tatapan Ye Guan dan tiba-tiba menoleh untuk melihat lokasi Ye Guan. Merasakan tatapan dari Master Pedang Abadi, semua orang di lapangan memandang ke arah Ye Guan. Melihat Master Pedang Abadi, Ye Guan juga tercengang. Master Pedang Abadi memandang Ye Guan sejenak dan berkata, "Kemarilah." Setelah mendengar kata-kata Master Pedang Abadi, semua orang di ruangan itu menjadi sangat bingung. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah Master Pedang Abadi. Dia menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata, "Senior." Di belakang Master Pedang Abadi, wanita berbaju putih menatap Ye Guan dengan sedikit keraguan matanya yang indah. Master Pedang Abadi memandang Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu memiliki seorang master?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Ekspresi penyesalan tiba-tiba muncul di mata Master Pedang Abadi. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tiba-tiba menjadi sangat serius. Apakah Master Pedang Abadi menyukai pemuda ini? Dan masih menyesalinya? Di sampingnya, si Tong Tian sangat bersemangat saat ini. Tidak hanya dia disukai oleh leluhurnya, dia juga disukai oleh Master Pedang Abadi. Ini pasti penjahat yang tiada taranya. Wanita berbaju putih itu menggenggam tangannya erat-erat dan terlihat sangat jelek. Master Pedang Abadi tampak sedikit enggan. Jadi dia bertanya lagi, "Apakah kamu ingin mengganti tuanmu?" Setelah mendengar kata-kata Master Pedang Abadi, semua orang di ruangan itu tercengang. Ganti masternya? Apa-apaan? Apakah ini perburuan Master Pedang Abadi? Mendengar kata-kata Master Pedang Abadi, Ye Guan juga tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan menanyakan hal ini. Tidak jauh dari Master Pedang Abadi, wanita berbaju putih itu menggenggam tangannya erat-erat. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Terima kasih, senior, atas kebaikanmu. Tapi aku tidak punya niat untuk mengubah tuanku." Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, semua penonton kembali tercengang. Menolak. Dia sebenarnya menolak Master Pedang Abadi. Semua orang memandang Ye Guan dengan wajah tidak percaya. Bukankah ini bodoh, Master Pedang Abadi? Ini adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia. Anda sebenarnya menolak. Beberapa orang ingin maju dan memukul Ye Guan dengan kejam. Pada saat ini, si Tong Tian tiba-tiba berlari ke sisi Ye Guan dan berkata dengan suara gemetar, "Saudaraku, ini adalah Master Pedang Abadi." Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wanita berkulit putih memandang Ye Guan, dan ketidakpedulian di matanya berubah menjadi kejutan. Setelah Master Pedang Abadi memandang Ye Guan sejenak, dia tersenyum tipis. "Siapa tuanmu?" Ye Guan berkata, "Takdir Sukun." Jejak keraguan muncul di mata Master Pedang Abadi yang belum pernah dia dengar nama ini. "Saya ingin menanyakan hal lain, tetapi kemudian saya memikirkannya. Alam semesta ini sangat besar, dan wajar jika ada beberapa pembudidaya pedang yang kuat dan rendah hati." Master Pedang Abadi menatap Ye Guan lagi dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Kaisar Pedang Agung yang begitu muda saat ini.
dan dia juga seorang kaisar pedang agung dengan niat pedang yang sempurna, yang berarti dia hanya selangkah lagi untuk menjadi manusia fana. Selain itu, ada kekuatan bela diri di tubuhnya, dan dia adalah seorang jenius yang tiada taraf dalam ilmu pedang dan seni bela diri. Sayang sekali, Master Pedang Abadi menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, langit tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, cahaya pedang muncul di udara. Cahaya pedang jatuh tidak jauh di depan Master Pedang Abadi. Cahaya pedang menyebar, dan seorang pria muda membawa kotak pedang keluar. Si Zhang, seseorang di lapangan berseru. Ishizo, dia menjadi kaisar pedang agung pada usia 19 tahun, kaisar pedang agung termuda dalam sejarah dunia abadi, 2 bulan lebih awal dari Master Pedang Abadi, dan sekarang menjadi pendekar pedang jenius paling jahat dalam sejarah dunia abadi. Si Zhang berjalan cepat ke arah Master Pedang Abadi dan membungkuk dengan hormat, "Tuan." Master Pedang Abadi memandang si Zhang dan mengangguk sedikit, "Aku sudah lama menunggumu." Si Zhang berhenti berbicara. Master Pedang Abadi membuka telapak tangannya, dan cincinnya perlahan melayang di depan si Zhang. "Mulai hari ini, kamu akan menjadi Master Sekte Pedang Abadi, dan melindungi Sekte Pedang Abadi dengan baik." Memegangnya erat-erat, tidak ada kata yang terucap. Master Pedang Abadi tiba-tiba berbalik untuk melihat wanita berbaju putih di sampingnya. "Kemarilah." Wanita berbaju putih itu berjalan ke arah Master Pedang Abadi dan tetap diam. Melihat wanita berbaju putih di depannya, pandangan kompleks muncul di mata Master Pedang Abadi. "Bakatmu tidak lebih lemah dari saudaramu, dan kamu bekerja lebih keras dari dia. Tetapi kamu harus kuat dalam hidupmu. Kepribadianmu terlalu kuat. Saat aku di sini, aku bisa membuatmu tetap aman. Jika kamu tidak ada di sini, karaktermu akan menyebabkan banyak masalah, bahkan malapetaka, dan membawa masalah ke Sekte Pedang Abadi." Wanita di dalam putih terdiam, tapi wajahnya penuh ketidakpuasan. Melihat pemandangan ini, Master Pedang Abadi menghela nafas dalam hatinya, lalu menatap Ye Guan, dan berkata, "Temanku, aku mendapat bantuan yang tidak baik." Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa kami sebenarnya tidak terlalu mengenal satu sama lain. "Bisakah kamu tidak menyebutkan undanganmu yang tidak baik ini?" Master Pedang Abadi tersenyum, membuka telapak tangannya, dan pedang setipis sayap jangkrik muncul di telapak tangannya. Pedang ini tidak memiliki gagang, sangat tipis, dan hampir transparan. Tanpa jejak apapun, Master Pedang Abadi memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Pedang ini disebut Yinxian, dan ini adalah tingkat keabadian manusia. Ini adalah yang terbaik di antara pedang terbang. Saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda hari ini, jadi saya akan melakukannya berikan padamu." Suara itu jatuh, dan pedang Yinxian jatuh. Xian perlahan terbang ke Ye Guan. Tingkat abadi. Melihat adegan ini, semua penonton langsung melirik Ye Guan dengan iri. Ini adalah yang terbaik di dunia. Kecuali alam semesta sejati, tingkat keabadian manusia adalah keberadaan yang sangat langka di seluruh dunia dan surga. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian bertanya, "Senior, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Master Pedang Abadi memandang Ye Guan, "Bertanding dengan junior sepertiku." Wanita berbaju putih memandang Ye Guan, "Tolong beri pencerahan padaku." Ye Guan bertanya, "Itu saja?"
Master Pedang Abadi memandang Ye Guan, jangan menahan diri. Meskipun dia juga Kaisar Pedang Agung, tapi levelnya terlalu rendah, jadi dia tidak akan menjadi lawanku. Ye Guan menatap wanita berbaju putih, bisakah kita mulai? Wanita berbaju putih itu menatap Ye Guan, oke. Sinar cahaya pedang tiba-tiba muncul. Wanita bermata putih itu tiba-tiba menyusut, dan dia hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, sebuah pedang tertancap di antara alisnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Wanita berbaju putih itu menatap Ye Guan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Si Zhang menatap Ye Guan dengan keterkejutan di matanya. Ye Guan mengabaikan wanita berbaju putih itu. Dia menyingkirkan dewa tersembunyi di depannya dan berkata, "Senior, terima kasih banyak." Master Pedang Abadi memandang Ye Guan dan sedikit terkejut. Guan yang mengambil tindakan adalah dia ingin melihat kekuatan tempur Ye Guan yang sebenarnya. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kekuatan tempur pemuda ini. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba berkata, "Bisakah kita bertarung lagi?" Ye Guan memandang wanita berbaju putih. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, gadis itu akan mati. Wanita berbaju putih itu memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menambahkan, "Aku tahu gadis itu pasti tidak mau menyerah. Lagi pula, sebelum gadis itu bergerak, aku memanfaatkan kecepatanku dan membuat gadis itu lengah." Wanita berbaju putih itu tiba-tiba berkata, "Jangan banyak bicara, bertarung lagi." Pedang itu berkilat. Wanita bermata putih itu tiba-tiba menyusut, dan dia hendak mengambil tindakan, tetapi pedang lain menempel di tenggorokannya. Pada saat ini, wanita bermata putih itu dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Pedang yang sangat cepat, kamu melirik wanita berbaju putih. Aku tidak terlalu mampu, tapi amarahku sangat buruk. Saat dia mengatakan itu, dia memeluk tinjunya pada Master Pedang Abadi, lalu berbalik dan pergi. Di tempat, wanita berbaju putih memiliki wajah yang sangat jelek, seolah dia tidak mau menyerah. Dia menatap Ye Guan lagi. "Master." Pedang Abadi tiba-tiba berteriak pelan, "Diam." Berbaju putih menatap Master Pedang Abadi. Master Pedang Abadi menggelengkan kepalanya. "Si Yuan, aku benar-benar kecewa padamu." Wanita berbaju putih itu mengepalkan tangannya, ekspresinya sangat jelek. Master Pedang Abadi tiba-tiba berdiri perlahan. Dia melirik ke arah wanita yang dipaku di pilar batu, dan tatapan rumit muncul di matanya. Saat itu, "Aku seharusnya memilih untuk menemanimu. Maaf telah membuatmu menunggu sudah lama sekali," katanya. Kemudian, dia tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa. "Ya Tuhan, ayo bertarung." Setelah suara itu jatuh, dia melambaikan lengan bajunya, dan pedang abadi di atas tanah tiba-tiba terbang, dan lalu menerobos udara. Tertawa, pedang itu membelah langit, dan jalan emas muncul di langit. Tantang Tuhan yang benar. Semua orang di lapangan memandang ke arah jalan emas. Akankah Tuhan yang sejati muncul? Master Pedang Abadi melihat ke jalan emas di langit dan menunggu. Pada saat ini, sebuah suara tanpa emosi tiba-tiba datang dari jalan emas. "Tantang Dewa Sejati, apakah kamu layak sekarang?" Dalam pertempuran saat itu, pada saat istrimu meninggal, jika kamu berani menghunus pedang, Tuhan yang benar mungkin masih memandang rendah Anda. Tetapi sekarang,
Anda tidak memenuhi syarat untuk menantang Tuhan yang benar. Saat suara itu jatuh, sebuah pedang tiba-tiba keluar dari jalan emas. Ledakan, dengan keluarnya pedang ini, seluruh dunia mulai menghilang pada saat ini. Hancurkan seluruh dunia dengan satu pedang, banyak orang di lapangan berlutut dan gemetar pada saat ini, langsung ditekan oleh kekuatan pedang. Menghadapi pedang ini, mereka hanya bisa putus asa. Keputusasaan dan ketakutan dari lubuk hati yang terdalam. Tidak ada pemikiran perlawanan sama sekali, pedang ini adalah dewa. Saya hanya bisa pasrah. Di lapangan, Ye Guan menatap pedang itu. Pada saat ini, menghadapi pedang ini, dia sepertinya sedang menghadapi alam semesta galaksi yang luas. Saya sekecil debu. Ye Guan memegang tangannya erat-erat, seluruh tubuhnya gemetar. Tubuhnya patah, tulangnya retak, dan jiwanya mati. Tapi, maknanya tidak hilang. Saat ini, keinginan Ye Guan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa menghadapi pedang yang menakutkan ini, Ye Guan tidak memiliki peluang untuk menang. Jika Anda tidak bisa menang, Anda tidak bisa menang. Tapi dia tidak akan takut, dia tidak akan menyerah. Sekalipun aku mati, aku tidak akan menyerah. Tubuh bisa patah, tulang bisa retak, dan jiwa bisa mati, tapi saya tidak akan berlutut. Namun, tekanannya menjadi semakin kuat, dan lututnya perlahan tertekuk di bawah tekanan pedang yang kuat. Ye Guan tiba-tiba meraung dan mengepalkan tangannya dengan keras. Ledakan, dalam sekejap, tubuhnya hancur dan berubah menjadi tumpukan kabut darah yang berhamburan. Ambil inisiatif untuk menghancurkan tubuh Anda. Ye Guan, yang hanya memiliki jiwanya yang tersisa, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pedang itu. Dia berkata dengan ganas, "Lawan. Biarpun kamu seperti semut, kamu tetap berani bertarung melawan langit." Ledakan, meskipun Ye Guan telah kehilangan tubuhnya, kekuatan pedangnya seperti pelangi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan pada saat ini, kekuatan pedangnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat ini, niat pedang dan kekuatan pedang sangat dekat dengan alam fana. Semua orang di tempat itu tercengang saat mereka melihat Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Master pedang abadi juga tercengang saat ini. Haruskah kamu bertarung atau haruskah aku bertarung? Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menyeret Ye Guan pergi. Dan Xiao Ta berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Ini adalah medan perang orang lain. Apa yang kamu lakukan?" Ye Guan tiba-tiba sadar ketika Tuan Ta berteriak dengan marah pedang yang jatuh dengan ekspresi jelek di wajahnya. Ke atas, apa yang harus dilakukan sekarang? Unggul, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Tidak menyala. Suasananya ada di sini. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda tidak akan kehilangan muka. Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan menara kecil itu dan berkata, "Master Tower, ayo kita naik bersama." Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan Master Tower di depan dan bergegas maju. Astaga, tidak peduli, lakukan dulu lalu bicara. Kalau terjadi sesuatu, Pak Ta akan menanggung 90% bebannya dulu, dan saya yang menanggung 10%. Xiao Ta, di bawah tatapan semua orang, Ye Guan memegang pedang di tangan kanannya dan bergegas menuju pedang yang memegang Ta di tangan kirinya. Ledakan, tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan menyebar dari langit, dan kemudian, sesosok tubuh dan sebuah menara langsung terbang keluar.
Penerbangan ini terbang langsung ke ujung cakrawala. Brengsek, brengsek, kamu penipu besar. Dasar bajingan kecil. Kamu bukan manusia. Kamu lebih buruk dari ayahmu. Bersambung.